Pertemuan Saudagar Bugis Makassar, PSBM, kembali menegaskan perannya sebagai panggung strategis ekonomi, bukan sekadar ajang silaturahmi yang digelar di Hotel Claro Makassar, Kamis 26 Maret. Pemerintah Kota Makassar melihat forum ini sebagai peluang besar untuk mendorong kolaborasi bisnis, investasi, dan penguatan jejaring saudagar lintas daerah. Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa PSBM telah bertransformasi menjadi ruang konsolidasi ekonomi yang memiliki dampak nyata. Ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi momentum strategis untuk memperkuat jaringan ekonomi dan kolaborasi antar saudagar, ujar Aliyah. Menurutnya, kekuatan utama PSBM terletak pada jejaring saudagar Bugis Makassar yang tersebar di berbagai wilayah, baik nasional maupun internasional. Potensi tersebut dinilai mampu menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi jika dikelola secara terarah. Aliyah menekankan, pemerintah Kota Makassar membuka ruang seluas-luasnya bagi para pelaku usaha untuk membangun kemitraan dan memperluas investasi melalui momentum PSBM. Kolaborasi menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Dengan jejaring yang kuat, kita optimistis menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, tegasnya. Forum ini juga mempertemukan berbagai tokoh nasional, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dalam satu ruang dialog ekonomi. Pemerintah Kota Makassar, lewat Kecamatan Ujung Tanah, kembali melakukan penertiban sebagai bagian dari upaya relokasi pedagang kaki lima, PKL, yang selama ini menempati trotoar dan saluran drainase. Penertiban dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari petugas kecamatan, Satpol PP, serta unsur TNI Polri pada Kamis 26 Maret. Camat Ujung Tanah, Andi Unru, menjelaskan bahwa penertiban tersebut bukan tanpa alasan, tetapi melewati prosedur. Menurutnya, tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menciptakan estetika kota sekaligus membersihkan drainase yang selama ini tertutup bangunan lapak pedagang. Penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum, baik trotoar maupun saluran drainase, serta menjaga kebersihan dan keindahan kota, ujarnya. Proses di lapangan tidak berjalan sepenuhnya lancar. Meski demikian, petugas tetap melanjutkan penertiban secara bertahap hingga seluruh lapak berhasil dibongkar. Langkah ini tetap dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga estetika kota sekaligus memastikan fungsi trotoar dan drainase dapat kembali digunakan sebagaimana mestinya. Dalam rangka menyemarakkan program Jumat Berkah, Ditlantas Polda Sulawesi Barat melalui Satuan Patroli Jalan Raya, PJR, kembali menggelar aksi sosial peduli sesama dengan memberikan makanan gratis, Jumat 27 Maret. Sasaran utama kegiatan ini adalah pekerja informal yang setiap hari berjuang di jalanan, seperti pengemudi ojek online, ojol, tukang becak, dan tukang parkir. Terlihat, personel PJR Ditlantas Polda Sulbar secara langsung menyambangi masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Makanan yang disiapkan juga beragam menu untuk memastikan kesehatan para penerima. Tak hanya berbagi makanan, petugas juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pesan penting tentang keselamatan berlalu lintas. Beberapa poin utama yang disampaikan antara lain pentingnya menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm standar SNI, mematuhi rambu lalu lintas, serta menjaga kondisi kesehatan dan kondisi kendaraan agar terhindar dari kecelakaan. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat fisik berupa makanan, tetapi juga memperkuat hubungan sinergi antara aparatur kepolisian dengan masyarakat, sekaligus membangun budaya tertib dan aman dalam berlalu lintas.
Dirlantas Kombes Pol Nurhadi Ismanto di kesempatan terpisah mengungkapkan bahwa program Jumat Berkah ini akan terus dilaksanakan secara berkala sebagai Pemerintah Kota, Pemkot, Makassar mengalokasikan anggaran 10,6 miliar rupiah pada 2026 untuk membangun jalan akses menuju TPA Tamangapa, sebagai langkah mengatasi kemacetan akibat antrean truk sampah di kawasan TPA Antang, Kecamatan Manggala. Antrian panjang truk sampah menuju TPA Antang kerap terjadi, baik di musim hujan hingga hari besar keagamaan karena akses jalan yang tidak memadai. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Zuhail Sizubir, mengatakan proyek ini menjadi bagian dari program prioritas untuk memperlancar sistem pengelolaan sampah, terutama mobilitas armada keluar masuk TPA. Perbaikan akses ini merupakan program strategis karena berkaitan langsung dengan kelancaran distribusi sampah di TPA Antang, ujarnya, Jumat 27 Maret. Ia menjelaskan, pembangunan jalan akses TPA Tamangapa mencakup satu ruas dengan pagu anggaran Rp10.631.400. Dan saat ini masih dalam tahap persiapan dokumen perencanaan. Pembangunan jalan akses sementara dalam proses persiapan dokumen. Ini menjadi fokus utama tahun 2026, jelasnya.